Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih sudah banyak yang hadir. Marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran hari ini. Ya, semoga diberi kemudahan dan bermanfaat apa yang kita lakukan hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya teruskan bab berikutnya, yaitu judulnya termokimia. Bisa tulisan tangan aja, mohon maaf kurang bagus PowerPoint-nya, tulisan tangan aja. Kita masuk bab berikutnya, termokimia. Termokimia itu adalah reaksi kimia yang melepaskan atau menerima kalor. Termo itu artinya panas atau kalor yang menyertai suatu reaksi kimia. Jadi kimia itu ya umumnya berhubungan dengan reaksi kimia. Jadi semua reaksi kimia ada kalor yang menyertainya. Ada kalor yang dilepaskan atau ada kalor yang diserap waktu dia bereaksi. Contoh kita sehari-hari, contohnya gas LPG. Gas LPG itu isinya adalah senyawa hidrokarbon, yaitu propana sama butana. Kalau dia bereaksi dengan oksigen, maka dia akan melepaskan kalor, akan melepaskan panas, yaitu api yang dihasilkan. Kalor itu dilepaskan ke lingkungannya, sehingga kalor yang dilepaskan oleh gas LPG tadi ya bisa kita manfaatkan untuk memasak dan untuk keperluan lain. Dan banyak reaksi-reaksi lain yang melepaskan kalor. Misalnya gas karbit. Gas karbit itu kalau direaksikan dengan oksigen, nanti menghasilkan kalor juga. Kalornya sangat tinggi sekali, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengelas besi atau motong besi. Jadi dalam termokimia ini kita mempelajari reaksi kimia yang melepaskan atau menyerap kalor. Berapa kalor yang diserap, berapa kalor yang dilepaskan, itu bisa kita hitung pakai rumus Qm kali C kali delta T. M itu adalah massa dari zat yang menyerap kalor, atau ya massa zat yang menyerap kalor. C itu kalor jenis dari zat. Delta T itu perubahan suhunya, suhu sebelum kalor itu dilepaskan dan suhu setelah kalor dilepaskan. Oke. Dalam termokimia kita mengenal ada namanya istilah sistem dan lingkungan. Jadi ada istilah sistem dan lingkungan. Jadi kalor itu mengalir dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya dari lingkungan ke sistem. Ya. Kita pahami sedikit dulu apa yang masuk dengan sistem. Ya. Apa yang masuk dengan sistem? Oke. Sistem itu kalau secara sederhana ya apa yang menjadi pusat perhatian kita gitu. Kalau dalam kimia, apa yang jadi pusat perhatian kita itu adalah reaksi kimia. Jadi reaksi kimia itu sistem. Dan di luar zat yang bereaksi itu namanya lingkungan. Jadi lingkungan itu apa saja yang ada di luar sistem. Ya. Misalnya saya contohkan di sini, saya mereaksikan magnesium dengan HCl. Gitu. Reaksi antara magnesium dengan HCl itu namanya sistem.
Di mana dia bereaksi, itu kan dalam larutannya. Ada air di situ. Maka air itu kita sebut lingkungannya. Apalagi lingkungannya, yaitu gelas Erlenmeyer itu lingkungannya. Dan udara di luar gelas Erlenmeyer itu termasuk lingkungan. Jadi sistem itu yang jadi pusat perhatian kita. Kalau dalam kimia ya reaksi kimia. Ya. Jadi Mg tambah HCl berubah menjadi MgCl2 tambah gas H2 itu sistem. Di luar zat yang bereaksi itu, di mana dia bereaksi? Kan bereaksi dia dalam larutan, isinya ada air. Air itu lingkungannya. Kalau dia melepaskan kalor, maka larutan tadi suhunya naik. Dan dinding dari gelas Erlenmeyer itu kalau kita pegang juga suhunya naik. Sehingga udara di sekitarnya juga ada agak naik juga. Karena kalau dia melepaskan kalor, berarti dia kalornya itu mengalir dari zat yang bereaksi dari zat yang bereaksi ke lingkungan. Jadi kalor itu mengalir bisa dari sistem ke lingkungan, bisa juga sebaliknya dari lingkungan ke sistem ya. Ini perbedaan antara sistem dan lingkungan ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kira-kira sudah bisa membedakan antara sistem dan lingkungan? Coba dijawab dulu. Bisa? Sana? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa, saya teruskan ke materi selanjutnya. Ya, oke. Saya teruskan materi selanjutnya, itu jenis-jenis dari sistem. Jenis dari sistem ya. Jadi sistem itu dibagi 3. Ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan ada sistem terisolasi. Kita kembali lagi misalnya reaksi antara Mg magnesium. Magnesium itu wujudnya padat, maka kita beri simbol S. HCl itu dia dalam bentuk larutan, maka kita beri simbol Aq, aqueous. Dan dia nanti dihasilkan MgCl2, dia juga larutan, kita beri simbol Aq. Dan dihasilkan H2. H2 ini berupa gas. Gas itu nanti dia akan keluar itu dari sistem. Oke. Kita lihat yang pertama sistem terbuka. Jadi sistem itu ada 3. Ada sistem terbuka, ada tertutup, ada terisolasi. Ya. Kalau dia sistem terbuka, tadi kan di zat yang bereaksi tadi kan dihasilkan H2. H2 itu kan berupa gas, maka dia akan menguap, dia akan keluar. Kalau botol Erlenmeyer-nya tidak ditutup atau tidak disumbat, maka H2-nya keluar gitu, materinya keluar. Dan juga apa aja yang keluar selain dari materi, yaitu kalor. Kalor yang dihasilkannya bisa mengalir lewat dindingnya atau lewat botol yang botol yang terbuka. Jadi kalau sistem terbuka, alirannya materinya bisa mengalir keluar dari sistem ke lingkungan, ya. Kalornya juga bisa mengalir dari sistem ke lingkungan gitu. Jadi itu namanya sistem terbuka. Jadi sistem terbuka itu materinya bisa pindah dari sistem ke lingkungan, kalornya juga bisa pindah mengalir keluar. Gitu. Oke. Ada yang kedua, sistem yang kedua namanya mohon maaf, jangan suaranya kan lupa. Yang kedua namanya sistem tertutup. Zat yang kita reaksikan tadi, botolnya kita tutup gitu, kita tutup.
Kalau ditutup, maka materinya seperti gas H2 itu nggak bisa keluar. Tapi kalornya bisa tetap keluar gitu. Kalau kita pegang dinding dari gelasnya, tetap suhunya berubah, suhunya naik. Jadi kalornya tetap bisa mengalir. Itu namanya sistem tertutup. Sistem tertutup. Jadi sistem tertutup, materinya nggak bisa keluar, tapi kalornya tetap bisa mengalir keluar. Itu namanya sistem tertutup. Sistem tertutup. Yang ketiga namanya sistem terisolasi. Bagaimana caranya kita membuat sistem itu terisolasi? Artinya apa? Materinya dan energinya tidak bisa keluar gitu, tidak bisa keluar. Jadi kita buat sistem terisolasi ini dengan cara gimana? Botol zat yang bereaksi kita letakkan dalam ruang hampa, karena ruang hampa ini adalah sangat bagus untuk menahan kalor. Jadi kalornya nggak mengalir gitu ya. Jadi botol yang kita reaksikan tadi kita taruh di ruang hampa, sehingga apa? Materinya juga nggak bisa keluar, kalornya juga nggak bisa keluar. Contoh sehari-hari itu kita menggunakan termos. Termos itu isinya kan air panas. Di luar termos, dalamnya kan mengkilap gitu kan. Di luar termos itu kan ada ruang kosong gitu. Jadi energi panasnya juga nggak keluar. Itu namanya sistem terisolasi. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa sistem terbagi 3, ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Jadi kita tadi belajar masih berhubungan dengan sistem dan lingkungan. Baik, itu penjelasan saya tentang sistem dan lingkungan, jenis-jenis dari sistem. Kira-kira ini bisa dipahami ya, karena ini teori aja. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Oke. Kita lanjutkan slide berikutnya. Lanjutkan slide berikutnya, itu kita pelajari tentang entalpi. Entalpi ya. Tentang entalpi. Kita teruskan, itu kita belajar entalpi. Ya. Entalpi itu simbolnya H. Entalpi itu bisa juga kita sebut sebagai kalor. Jadi ini ada istilah baru, mohon dipahami ya, bahwa entalpi itu boleh juga kita sebut sebagai kalor. Ya, ini selanjutnya kita banyak bahasnya entalpi ini, bukan kalor ya. Jadi entalpi itu bisa juga kita sebut kalor atau energi yang ada dalam suatu zat gitu. Ya, jadi entalpi itu besaran baru, bisa juga disebut sebagai kalor atau energi yang terkandung dalam suatu zat. Ya. Atau bisa juga disebut kalau kalor reaksi yang dihitung pada tekanan tetap itu namanya delta H, perubahan entalpi gitu. Jadi kalau harga H aja, harga H itu entalpi ini belum bisa dihitung, yang bisa dihitung adalah perubahan entalpinya atau delta H-nya. Jadi delta H itu artinya adalah perubahan entalpi. Jadi yang bisa dihitung adalah delta H-nya, selisih H-nya. Jadi kalau zat yang bereaksi itu ada reaktan, itu zat yang bereaksi. Kalau dia setelah bereaksi, berarti kan dihasilkan zat hasil reaksi. Zat hasil reaksi itu produk namanya. Jadi delta H reaksi itu apa? Delta H itu apa? Yaitu H produk dikurang H reaktan. Nanti delta H itu adalah H dari hasil reaksi dikurang H reaktan. Oke, tadi kita sudah bahas bahwa reaksi itu ada yang melepaskan kalor keluar,
ada juga yang menyerap kalor gitu. Kalau reaksinya yang melepaskan kalor keluar, itu disebut reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm. Kalau reaksinya itu menyerap atau menerima kalor, disebut reaksi endoterm. Jadi misalnya gas LPG, kalau dia bereaksi dengan oksigen, itu dia melepaskan kalor. Akan panas ya, di sekitar kita kan terasa panas. Berarti dia itu namanya reaksi eksoterm. Atau kalau misalnya petasan bereaksi meledak dia, itu kan juga mengeluarkan kalor gitu. Nah, itu namanya reaksi eksoterm. Eksoterm ya. Ada juga reaksi dia zatnya mau bereaksi, tapi dia butuh kalor dari luar. Itu namanya reaksi endoterm. Endoterm ya. Jadi contohnya misalnya ke dalam gelas yang berisi air, kita masukkan pupuk urea. Gitu. Itu suhu airnya turun. Gitu. Jadi suhu airnya turun. Jadi waktu pelarutan urea, itu dia ngambil energi dari lingkungan. Dari lingkungan. Jadi energi kalor itu mengalir dari lingkungan ke sistem. Sehingga apa? Waktu pelarutan urea, itu kalau kita pegang gelasnya itu dingin, embunnya gitu. Itu perbedaan antara reaksi eksoterm sama reaksi endoterm baru dari definisinya. Sekarang kita lihat ciri-cirinya gitu. Lihat ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dari reaksi eksoterm sama reaksi endoterm. Oke. Kalau reaksi ekso berarti reaksinya mengeluarkan kalor. Jadi zat yang bereaksi tadi mengeluarkan kalor. Kemana dikeluarkan kalornya? Ya ke lingkungannya. Ke lingkungannya. Kalau dia melepaskan kalor ke lingkungannya, sehingga setelah bereaksi, kalornya berkurang. Kalornya berkurang. Tadi di atas saya sudah sebut, kalor itu, kalor dihitung pada tekanan tetap, kita sebut juga dengan entalpi. Gitu. Jadi kalor itu sama juga entalpi. Jadi kalau reaksi eksoterm, kalau dia melepaskan kalor ke lingkungan, maka setelah bereaksi, berarti kalornya kan berkurang. Atau bisa juga kita sebut apa? Entalpinya berkurang. Entalpinya berkurang. Jadi entalpi hasil reaksinya itu lebih rendah dari entalpi sebelum dia bereaksi. Karena dia mengeluarkan energi keluar. Energinya keluar. Kalau energinya keluar, berarti setelah bereaksi, energinya lebih rendah dari energi sebelum bereaksi. Itu namanya reaksi eksoterm. Jadi reaksi eksoterm itu kalornya mengalir dari sistem ke lingkungan. Dari sistem ke lingkungan. Tadi kita ingat bahwa sistem itu adalah zat yang bereaksi. Jadi zat yang bereaksi mengeluarkan kalor ke lingkungan. Nah, maka setelah bereaksi apa? Kalornya berkurang atau entalpinya berkurang. Sehingga ciri yang kedua, entalpi sistem berkurang. Kalau entalpi sistem berkurang berarti entalpi setelah bereaksi lebih rendah dari entalpi setelah sebelum bereaksi gitu. Ya. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus, maka delta H-nya tadi H produk kurang H reaktan itu hasilnya negatif karena H produknya lebih kecil dari H reaktan. Jadi delta H-nya negatif. Itu ciri-ciri dari reaksi eksoterm. Apa ciri-ciri yang lain? Itu suhunya naik dari semula gitu. Oke. Selanjutnya ciri-ciri reaksi endoterm. Reaksi endoterm ya. Kalau reaksi endoterm kita tahu bahwa reaksinya itu terjadi dia menyerap energi dari lingkungan. Jadi kalor yang masuk ke lingkungannya, ke sistemnya, maaf salah saya. Jadi kalau reaksi endoterm, kalor itu mengalir dari lingkungan ke sistem. Jadi sistem ya. Jadi karena ada kalor yang mengalir ke sistem, mengakibatkan apa? Setelah dia bereaksi, maka kalor dari sistemnya meningkat. Nah, atau entalpinya meningkat. Gitu. Jadi kalau reaksi endoterm, karena dia mengambil kalor dari lingkungan, masuk ke sistem, ke zat yang bereaksi tadi, mengakibatkan apa? Entalpi dari zat yang bereaksi tadi, entalpi zat setelah bereaksi, dia nambah. Atau disebut juga entalpi sistemnya bertambah.
Kalau entalpi sistemnya bertambah, tentu entalpi setelah dia bereaksi juga bertambah. Ya, jadi entalpi setelah dia bereaksi lebih besar dari entalpi sebelum dia bereaksi. Jadi pada reaksi endoterm, entalpi produk lebih besar dari entalpi reaktan. Kalau entalpi produknya lebih besar dari entalpi reaktan, maka delta H-nya kira-kira apa nih, Nak? Positif atau negatif? Positif, Ada yang Pak. menjawab? Hah? Positif, Pak. Apa? Positif. Positif. Positif ya. Berarti ini kurang ditulisnya. Kamu kalau nyalin tulis saja ya. Delta H-nya positif. Oke. Delta H-nya positif dan suhunya turun. Suhunya turun. Oke. Ini perbedaan antara reaksi ekso sama endo. Kita belum masuk soal, masih masuk teori-teori aja baru. Ya. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami perbedaan antara reaksi ekso sama endo, atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Atau lanjut ke materi berikutnya? Saya lanjutkan aja ya, karena tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan aja materi berikutnya. Baik, saya lanjutkan materi berikutnya. Oke, tadi kita sudah mempelajari tadi reaksi eksoterm sama reaksi endoterm. Kalau reaksi eksoterm, delta H-nya negatif. Kalau reaksi endoterm, delta H-nya positif. Delta H itu bisa dihitung nanti menggunakan rumus apa? Yaitu Q sama dengan MC kali delta T. Ya, LC kali delta T. Baik, saya teruskan sekarang masuk persamaan termokimia, ya, persamaan termokimia. Kalau di kelas 10 kita ada belajar sama reaksi, sekarang kita mengenal persamaan termokimia. Kalau persamaan reaksi, zat yang bereaksi aja ditulis. Misalnya Mg tambah HCl, hasilnya MgCl2 tambah H2. Itu persamaan reaksi itu. Atau contoh lagi apa misalnya C tambah O2 jadi CO2. Itu persamaan reaksi namanya. Atau CH4 tambah O2 hasilnya CO2 tambah H2O. Itu persamaan reaksi. Ya. Sekarang kita mengenal lagi persamaan baru namanya persamaan termokimia. Sama dengan persamaan reaksi, hanya persamaan reaksinya dilengkapi dengan harga delta H. Atau persamaan reaksinya dilengkapi dengan kalor reaksinya. Sebenarnya semua reaksi itu ada kalor yang menyertainya. Jadi yang kita pelajari kelas 10 itu sebetulnya persamaan reaksinya belum lengkap, belum sempurna. Jadi semua reaksi kimia itu ada kalor yang menyertainya, ada delta H reaksinya. Nah, kalau dituliskan delta H reaksinya atau kalor reaksinya itu namanya persamaan termokimia. Contohnya di sini C3H8 tambah 5O2 menghasilkan 3 CO2 tambah H2O, delta H-nya min 103 kJ per mol. Kalau ini namanya persamaan termokimia. Persamaan termokimia. Jadi persamaan termokimia yang persamaan reaksi biasa yang sudah dilengkapi dengan delta H-nya. Kalau sudah ada delta H-nya, itu namanya persamaan termokimia. Di dalam persamaan termokimia ini artinya sini 1 mol C3H8 bereaksi dengan 5 mol O2 menghasilkan 3 mol CO2 dan menghasilkan 4 mol H2O dibebaskan 103 kilojoule. Nah, jadi dibebaskan kalor. Jadi delta H-nya min itu namanya reaksi ekso. Kalau dia ekso berarti dia membebaskan kalor. Jadi min ini dibaca
membebaskan kalor sebesar 103 kilojoule per mol ya. Contoh persamaan termokimia di bawah, contohnya CH3OH direaksikan 3/2O2 direaksikan CO2 tambah H2O, dibebaskan juga kalor sebesar 638,5 kilojoule. Jadi tanda min dalam persamaan termokimia itu artinya membebaskan kalor, bukan harga kalornya min, tapi min itu pesannya apa? Membebaskan kalor. Ya, kalau tandanya plus berarti dia menyerap kalor, menyerap kalor. Ya, oke. Nanti kita bahas apa perbedaan persamaan reaksi kimia biasa dengan persamaan termokimia. Nanti ada bedanya, ya. Ada bedanya, karena kita untuk sisi ini sampai sini dulu, nanti Bapak buka Zoom yang baru, karena ini dibatasi waktunya cuma 40 menit. Ya. Sampai di sini dulu, nanti Bapak buka Zoom yang baru ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.